lagi dengan Ibu. Hari ini Ibu akan membahas latihan soal mengenai logaritma. Jadi untuk soal yang pertama langsung kita lihat di papan. Ada 2 log 1/8 ditambah 2 log 3 kali 9 log 16 dikurang 1/9 log 3. Jadi kita sederhanakan dulu. Logaritma ini 2 log 1/8 ditambah 2 log 3 kali 9 ini ubah jadi 3 pangkat 2. Log 16 ini diubah jadi 2 pangkat 4. Pokoknya kalian ubah menjadi pangkat dia. Dikurang 1/9 ini diubah jadi 3 pangkat min 2 log 3. Nah, kalau sudah dirubah semuanya dalam bentuk angka-angka yang sederhana, kita mulai kerjakan dari sini lagi. Jadi 2 log. Nah, ini belum diubah ya, kita ubah dulu. 1/8 ini kan artinya 1/2 pangkat 3. Jadi bisa diubah jadi 2 pangkat min 3. Karena 1/. Jadi kalau semua sudah dirubah, di sini kan ada cuma angka 2 dan 3. Kita mulai kerjakan, kita kerjakan yang perkalian dulu. Jadi 2 log 2 pangkat min 3 ditambah. Nah, di perkalian ini kan sama dia kayak sifat yang nomor 5 yang terakhir. Kalau perkalian di bawahnya ini 3, terus di atasnya juga ada 3, berarti itu bisa hilang. Dan pangkatnya ini kita hilangin pangkat dulu ya, biar gampangan. 2 log 3 kali 3 log 2 pangkat 4 dipangkatin 1/2. Jadi kalau yang pangkat di depan ini dibawa ke belakang itu jadinya 1/2. Kalau misalkan di sini 3 pangkat 3 berarti jadinya di sini di belakang 1/3. Kalau misalkan di sini 3 pangkat 4 jadi di belakang 1/4. Pokoknya dia jadi berkebalikan ya. Yang awalnya 2 jadi setengah, 3 jadi 1/3, 4 jadi 1/4 dan seterusnya. Habis itu dikurang ini juga gitu. Berarti 3 log 3 pangkat min setengah. Karena ini min 2 dibawa ke belakang jadi min setengah. Sampai situ sudah paham? Nah, kalau sudah semua pangkat yang di basis-basisnya ini sudah hilang, kita mulai kerjakan. 2 log 2 pangkat min 3 ditambah. Nah, ini kan sama nih. Berarti ini bisa hilang karena perkalian, terus angka yang di bawah sama yang di atas sama. Berarti kita tinggal ambil yang di depan, 2 log, sama yang di belakang. 2 pangkat 4 kali setengah itu adalah 2. Ini 2 log 2 pangkat 2. Dikurang, ini tetap 2. 3 log 3 pangkat min setengah. Sampai situ sudah paham? Jadi perkaliannya sudah hilang. Terus kita jumlahkan. Nah, bagaimana ini? Kalau kita jumlahkan berarti dijumlahkan basisnya sama. Berarti sifat yang pertama jadi perkalian. 2 log 2 pangkat min 3 kali 2 pangkat 2 dikurang 3 log 3 pangkat min setengah. Nah, sampai sini sudah. Jadi ini yang tambah ini jadi perkalian, yang ini tetap dulu. Terus kita sederhanakan lagi 2 log. Ingat di eksponen kalau perkalian basisnya sama, pangkatnya ditambah. Min 3 ditambah 2, min 1. Jadi 2 pangkat min 1 dikurang 3 log 3 pangkat min setengah. Nah, setelah itu, karena ini pengurangan, tapi basis mereka beda. Jadi tidak bisa menggunakan sifat yang kedua. Jadi kita sederhanakan dengan membawa pangkat-pangkatnya ini ke depan. Jadi kalau yang di belakang pangkatnya dibawa ke depan,
Jadi ini kayak gini, min 1 kali 2 log 2. Nah, min 1-nya ini dibawa ke depan pangkatnya, dikurang min setengah 3 log 3. Nah, ini yang pangkatnya di atas semua, yang pangkatnya di atas 2 dan 3 ini dibawa ke depan semua. Jadi min 1, di sini min setengah. Dan ingat catatan yang kemarin Ibu berikan, 2 log 2 itu nilainya 1. 3 log 3 juga nilainya 1. Berarti min 1 kali 1 dikurang, ini ketemu min jadi plus, langsung setengah dikali 1. Besok kita bisa sederhanakan lagi. Min 1 ditambah setengah berapa? Samain penyebut, jadi min 2/2 ditambah 1/2 sama dengan min 1/2. Nah, ini hasilnya. Jadi untuk soal nomor 2A itu nilai logaritmanya adalah negatif setengah. Oke, untuk soal berikutnya nomor 3A, sederhanakan log 80 dikurang 3 kali log 2 ditambah log 3. Jadi kita ubah dulu yang di tengah-tengah ini, 3-nya bawa ke belakang jadi pangkat. Jadi log 80 dikurang log 2 pangkat 3. Nah, ini 3-nya bawa ke sini jadi pangkat, ditambah log 3. Nah, ini kan sama-sama tidak ada basis nih. Jadi, kalau pengurangan berarti dia dibagi, kalau penjumlahan berarti dia kali. Bisa digabungkan jadinya nih. Log 80 dibagi 2 pangkat 3 karena dia pengurangan. Terus tambah jadi kali 3. Nah, ini jadi kurang tambah 80 dibagi 2 pangkat 3 kali 3. Jadi log 80/8 kali 3. Kita dapatkan log 10 kali 3 sama dengan log 30. Jadi inilah sederhananya, yaitu log 30. Oke, untuk soal berikutnya yaitu soal nomor 4A. Jika A log P itu sama dengan X dan A log Q sama dengan Y dan A log R sama dengan Z, maka disuruh menyatakan logaritma berikut dalam bentuk X, Y, dan Z. Oke, logaritma yang dikasih adalah A log P kuadrat kali Q pangkat 5 kali R pangkat 3. Kalau perkalian berarti kalau dipecah jadi penjumlahan. Kita pecah A log P pangkat 2 ditambah A log Q pangkat 5 ditambah A log R pangkat 3. Nah, setelah itu pangkat-pangkatnya ini dibawa ke depan. Jadinya ini 2-nya bawa ke depan, jadinya 2 kali A log P ditambah 5-nya juga bawa ke depan, 5 kali A log Q ditambah 3-nya juga bawa ke depan, 3 kali A log R. Setelah itu kita ganti dah simbol ini. A log P kan sama dengan X, A log Q sama dengan Y, A log R sama dengan Z. Berarti kita bisa buat 2X ditambah 5Y ditambah 3Z. Selesai. Jadi logaritmanya sudah dalam bentuk X, Y, dan Z. Oke, untuk soal yang terakhir yaitu jika log 3 sama dengan P dan log 7 sama dengan Q, nyatakan bentuk berikut dalam bentuk P dan Q. Nah, kalau misalkan ada 7 log 9, kita bisa pakai sifat yang pecahan jadi log 9 per log 7. Nah, kenapa ini kita kosongin? Karena yang diketahui juga kosong. Jadi kita diam kosongin aja itu. Terus sama dengan log 9 ini kita harus ubah jadi biar ada angka 3-nya. Log 9 itu artinya log 3 pangkat 2 per
log 7. Sama dengan log 3 pangkat 2 pangkatnya dibawa ke depan. Jadi 2 kali log 3 per log 7. Nah, log 3 itu sama dengan apa? Sama dengan P. Berarti 2P per log 7 adalah Q. 2P per Q. Jadi inilah bentuk dalam P dan Q untuk soal nomor 5A. Jadi sekian pembahasan 4 soal yang telah Ibu berikan. Semoga apa yang Ibu jelasin kalian bisa mengerti dan memahaminya. Dan semoga ini membantu kalian memahami materi logaritma. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.